Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi kami tentang tasawuf dan kesehatan mental. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asiswajo, NIM 2025-28321. Nama saya Wode Widya Sutikayamudin dengan NIM 2025-28153. Perkenalkan, nama saya Silpa Garela dengan NIM 2025-28155. Perkenalkan, nama saya Yonasari Castella dengan NIM 2025-28345. Nama saya Asmain Sarawak dengan NIM 2025-28325. Perkenalkan, nama saya Randi Lilyai NIM 2025-28337. Sekian dari perkenalkan diri. Terima kasih. Tasawuf dan kesehatan mental, integrasi spiritualitas dalam mengatasi anxiety dan burnout. Di era modern, masalah kesehatan mental seperti anxiety atau kecemasan dan burnout atau kelelahan mental dan emosional semakin banyak dialami khususnya oleh remaja dan pemuda. Tekanan akademik, tuntutan prestasi, masalah ekonomi, serta pengaruh media sosial menyebabkan individu mudah merasa lelah secara mental, kehilangan motivasi, dan merasa hampa. Oleh karena itu, dibutuhkan penyembuhan yang tidak hanya bersifat fisiologis tetapi juga menyentuh aspek spiritual. Tasawuf sebagai dimensi batin dalam ajaran Islam menawarkan pendekatan penyembuhan jiwa atau self-healing melalui penyucian hati, ketenangan batin, dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendekatan ini relevan untuk membantu pemuda menghadapi tekanan hidup modern. Nah, hubungan tasawuf dan kesehatan mental dengan pembiasaan istilah pendidikan. Tasawuf sebagai sarana pembentukan kesehatan mental. Tasawuf merupakan pendekatan spiritual dalam Islam yang berfokus pada penyucian jiwa atau takziyatun nafs dan pengendalian diri. Dalam konteks kesehatan mental, tasawuf berperan penting dalam membantu pemuda mengatasi anxiety dan burnout melalui nilai-nilai spiritual yang menenangkan dan membangun kesehatan batin. Konsep sabar, tawakal, dan zikir dalam tasawuf tidak hanya dihadapi secara teoris, tetapi perlu dipraktikkan secara terus-menerus agar membentuk ketenangan jiwa dan stabilitas emosi. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep sabar. Sabar adalah kemampuan menahan diri, mengendalikan emosi, dan tetap tegar dalam menghadapi ujian hidup. Dalam tasawuf, sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan kita menerima keadaan dengan lapang dada sambil terus berikhtiar. Peran sabar dalam kesehatan mental yang pertama, mengurangi reaksi emosional berlebihan. Yang kedua, membantu mengelola stres dan kekecewaan. Dan yang ketiga, membantu meningkatkan ketahanan mental. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu mahasiswa yang mendapat nilai rendah tidak langsung putus asa tetapi menerima kenyataan dengan tenang dan mempelajari dan memperbaiki strategi belajar. Yang kedua yaitu remaja yang mengalami konflik pertemanan memilih menenangkan diri terlebih dahulu sebelum bereaksi emosional. Kemudian pembiasaan dalam pembelajaran tasawuf. Pembiasaan adalah proses membentuk kebiasaan baik melalui pengulangan secara konsisten dalam pembelajaran dan pembelajaran tasawuf dan kesehatan mental. Pembiasaan menjadi metode utama agar nilai spiritual benar-benar tertanam dalam diri peserta didik. Pembiasaan dapat dilakukan melalui yang pertama, pembiasaan sabar dengan melatih pengendalian emosi, respons positif terhadap tekanan akademik maupun sosial. Yang kedua, pembiasaan tawakal dengan membiasakan usaha maksimal disertai sikap berserah diri kepada Allah atas hasil yang diperoleh. Yang ketiga yaitu pembiasaan zikir dengan rutinitas zikir untuk menenangkan diri serta menenangkan pikiran kita. Dan adapun melalui pengulangan praktik ini, peserta didik secara perlahan membentuk pola pikir dan perilaku yang lebih sehat secara mental dan spiritual. Selanjutnya saya menjelaskan tentang tawakal. Tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan usaha secara maksimal. Tawakal membantu individu melepaskan kecemasan berlebihan terhadap hasil yang berada di luar kendali manusia.
Peran tawakal dalam kesehatan mental yaitu mengurangi overthinking, menenangkan pikiran terhadap masa depan, membantu menerima hasil dengan ikhlas. Contoh tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang sudah melamar pekerjaan dan berdoa tetap tenang meskipun belum mendapatkan panggilan kerja. Pelajar yang telah belajar sungguh-sungguh tidak terus-menerus cemas menunggu hasil ujian. Relevansi ajaran Imam Al-Ghazali dengan pembiasaan. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa akhlak yang baik terbentuk melalui latihan dan kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Menurut beliau, jiwa manusia dapat dibentuk sebagai tubuh dilatih. Hal ini sejalan dengan konsep pembiasaan dalam pendidikan modern. Dalam konteks remaja modern, pembiasaan nilai tasawuf membantu mereka mengelola stres dengan kesabaran, tidak mudah putus asa karena terbiasa bertawakal, menemukan ketenangan batin melalui zikir yang rutin. Zikir merupakan aktivitas mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala baik secara lisan maupun dalam hati. Zikir berfungsi sebagai terapi spiritual yang menenangkan hati dan pikiran. Peran zikir dalam kesehatan mental menurunkan tingkat kecemasan, memberikan ketenangan batin, membantu fokus dan kesadaran diri. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, membaca istighfar saat merasa gelisah karena tugas menumpuk, berzikir setelah sholat atau sebelum tidur, menenangkan pikiran yang lelah. Relevansi ajaran Imam Al-Ghazali terhadap masalah mental remaja modern. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa sumber utama kegelisahan manusia itu berasal dari penyakit hati seperti riya atau ingin dipuji, hasad, iri, ujub, bangga diri yang berlebihan, dan cinta dunia yang berlebihan juga. Penyakit hati ini sangat relevan dengan kondisi remaja modern, terutama di era media sosial. Media sosial sering mendorong remaja untuk membandingkan diri dengan orang lain, mencari validasi dan mengejar pengakuan sosial yang pada akhirnya memicu kecemasan dan ketidakpuasan diri. Solusi menurut Imam Al-Ghazali, musabah atau introspeksi diri. Yang kedua itu keikhlasan dalam beramal. Yang ketiga, kesederhanaan hidup. Yang keempat, fokus pada nilai batin bukan penilaian dari manusia. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, remaja tidak menjadikan jumlah like sebagai ukuran harga diri. Pemuda lebih fokus pada pengembangan karakter dan ibadah daripada pencitraan di media sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan antara istihad psikologis dan spiritual. Tasawuf tidak menolak psikologis modern, sebaliknya tasawuf meningkatkan keseimbangan antara istihad lahir dan batin. Istihad psikologis yaitu counseling, manajemen stres, self-care, terapi profesional. Sedangkan istihad spiritual meliputi doa, zikir, sholat, muhasabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu seseorang yang mengalami burnout kuliah, pergi ke konselor dan memperbaiki kualitas ibadahnya. Mengajar dengan empati, melakukan teknik pernapasan serta memperbanyak zikir dan doa. Pendekatan ini menciptakan penyembuhan yang holistik, mencakup aspek mental, emosional, dan spiritual. Jadi kesimpulannya yaitu tasawuf menawarkan pendekatan self-healing yang menyeluruh dalam mengatasi anxiety dan burnout pada pemuda melalui konsep sabar, tawakal, dan zikir, serta ajaran Imam Al-Ghazali tentang kebersihan hati. Individu dapat menciptakan ketenangan batin di tengah tekanan hidup modern. Keseimbangan antara istihad psikologi dan spiritual menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan mental yang berkelanjutan. Ada juga loh, tasawuf dan kesehatan mental memiliki keterkaitan erat dengan konsep pembiasaan, karena ketenangan jiwa dan kemampuan menghadapi empati dan serta burnout tidak terbentuk secara instan melalui praktik spiritual yang dilakukan berulang-ulang melalui pembiasaan sabar, tawakal, dan zikir. Pemuda dapat membangun kesehatan mental yang lebih kuat dan seimbang antara aspek psikologis dan spiritual. Oke, terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.